Jadi setiap tanggal 10 itu karena memang dengan sebetulnya bukan hutang gitu. Saya jadi dikejar-kejar orang karena ada usaha yang memang melibatkan orang lain. Jadi sampai kemudian sertifikat rumah, SK pegawai itu semuanya saya gadaikan. Gak apa-apa, itu kan suami kreatif. Itu ya, sangat dibenci para istri. Iya betul. Tapi tidak menutupi gitu karena dengan angka yang begitu besar gitu Pak Haji, sampai kemudian kebetulan pas waktu usaha masih maju, anak saya memang kuliah di kedokteran, tapi pas saat jatuh di semester 3, saya kan nggak mau anak saya itu terhambat kuliahnya, sehingga setiap per semester karena bayaran di kedokteran lumayan besar, jadi setiap semester itu selalu khawatir bisa bayar atau enggak gitu kan, sehingga semua SK semuanya sudah nggak bisa lagi lah gitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sebetulnya besok hari Jumat itu harus bayar praktek kedokteran yang jumlahnya begitu besar, termasuk juga saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang angkanya gini ya, bos, nih lo nggak usah panjang lebar, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Sri Rahayu dari Kalideres. Sri Rahayu dari Kebon Pedas. Kalideres. Oh Kalideres. Pertanyaannya apa? Mungkin Pak Haji saya menjalankan ilmunya. RDAY. RDAY. Meraktekin yang mana ibu? Meraktekin uang yang di dalam BH. Uang di dalam BH. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya. Bu, ini bapak-bapak japri, dia pengen lihat di dalam BH ada apa aja bu. Saya kalau kerja pasti saya taruhin uang di dalam BH-nya. Jadi di dalam BH kalau boleh tahu isinya apa aja? Uang sama nenen. Jadi nenek-nenek kita, neneknya kita, jadi orang tuanya dari orang tua kita, jadi kita punya ibu, orang tuanya atau bapak kita orang tuanya. Itu zaman dulu kalau naruh uang taruhnya di dalam BH. Ibu udah praktekin deh? Udah. Coba hasilnya apa bu? Ya, Duit masuk ke dalam BH. Hasilnya apa coba bu? Kadang ada transferan masuk. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Masuk 3 juta. Apa? 3 juta. 3 juta. 800. 800. 400. 400. 100. 100. Bu, Iya. saya pengen tahu tuh ukuran teteknya segede apa tuh bu? Bisa masuk terus tuh. Dari angka gede sampai angka kecil. Iya ya. Jadi bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu nggak ada kegiatan jangan takut. Kita pakai ilmunya nenek kita. Apa tuh? Uangnya disimpan di dalam BH. Takutnya nanti tetenya gatel, ya uangnya dibungkus pakai itu. Bukan kayak plastik. Pakai dompet yang kalau bapak dan ibu suka beli emas. Kalau beli emas kan suka dapat dompet kan? Nah uangnya masukin dompet, nanti taruh di tete. Kegedean Pak Haji. Hah? Kegedean. Oh kegedean. Ya buat nambah ukuran. Ukuran tete ibu berapa kalau boleh tahu? L, XL, apa 5L? 36. Apa? 36. 36. Tepuk tangan dong. 36. Iya. Mau lihat. Iya. Jadi bapak dan ibu beli dompet kecil, taruh uang buat syarat aja, berapa aja buat syarat, nanti ditaruh di dalam BH kita. Itu ada aja uang masuk, pasti. Ini ilmunya simbah kita zaman dulu. Sayang kalau nggak dipraktekin, ya. Oh ibu udah praktekin itu. Sekarang juga Pak ada. Sekarang ada. Ada. Mau lihat. Mau. Iya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Luar biasa ilmu kearifan lokal. Ya. Terus apa lagi testimoninya bu? Itu apa? Beli mesin jahit Pak Haji. Beli mesin jahit. Iya. Mati nyampe rumah nggak nyala. Mesin jahit beli sampai rumah mati. Iya. Terus ibu praktekin apa tuh biar nyala? Itu apa pakai celana dalam. Celana dalam diapain celana dalamnya? Ya. Apa Dielap. nyala gitu langsung nyala. Wow, tepuk tangan. Itu celana dalamnya siapa yang buat gosok mesin jahit? Punya saya. Bu, ini bapak-bapak pada nggak nyala otaknya bu. Bisa gak bu digosok di otaknya bapak-bapak? Di otaknya bapak-bapak yang hadir pada konslet bu. Aneh tapi nyata. Gitu. Aneh tapi nyata. Iya. Tepuk tangan dulu. Wow, aneh tapi nyata. Itu mesin jahit yang konslet aja bisa nyala ya. Iya. Nah ini otaknya konslet nih bu.
Terus apa lagi Bu testimoninya? Banyak lah Pak Haji yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ya banyak Iya, ya. banyak, Ilmu kearifan alhamdulillah. lokal ya zaman dulu. Iya iya iya. Oh iya, saya pingin jual rumah gimana ya Pak Haji biar cepat laku dengan harga Ambil tinggi. celana dalamnya ibu, gosok di pintunya sambil ngomong. Jauh, rumahnya jauh sama yang ditempatin sama kontrakannya jauh. Nah, kontrakannya yang nungguin siapa? Sama orang yang nungguin aja, suruh dielap pintunya. Oh, gitu. Kalau mau jual, lap pakai itu. Kalau saya punya anak gadis belum kawin, gimana kalau pengen kawin? Ambil celana dalamnya dia, gosok di mukanya setiap hari. Bangun tidur dan mau tidur 99 kali. Laku. Nanti semua pada antri ngelamar dia. Apalagi rumah gitu. Enggak lah, gosoknya pelan-pelan. Ya, ya. Apalagi pakai celana dalam yang gak ganti 9 hari. Waduh, manjur banget. Hah? Bisa praktekin? Insya Allah Ya, bisa. ada lagi? Udah Pak Haji. Oke, makasih. yuk bapak-bapak. Bapak-bapak, ilmu kearifan lokalnya simbah kita. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Saya Haji Nana dari Cibinong. Saya kenal RDAY sebetulnya lewat YouTube, cuma untuk baru kesini diajak teman karena kebetulan pas dalam keadaan kesulitan. Jadi 2000 saya usaha, walaupun saya seorang PNS tapi saya punya usaha, dan di 2021 drastis jatuh dan sampai puluhan miliar, dan terus sampai saat ini. Maksudnya pertanyaannya apa? Jadi setiap tanggal 10 itu karena memang dengan sebetulnya bukan hutang gitu. Saya jadi dikejar-kejar orang karena ada usaha yang memang melibatkan orang lain. Jadi sampai kemudian sertifikat rumah, SK pegawai itu semuanya saya gadaikan. Gak apa-apa, itu kan suami kreatif. Itu Ya. sangat dibenci para istri. Iya betul. Tapi tidak menutupi gitu karena dengan angka yang begitu besar gitu Pak Haji, sampai kemudian kebetulan pas waktu usaha masih maju, anak saya memang kuliah di kedokteran, tapi pas saat jatuh di semester 3, saya kan nggak mau anak saya itu terhambat kuliahnya, sehingga setiap per semester karena bayaran di kedokteran lumayan besar. Jadi setiap semester itu selalu khawatir bisa bayar atau enggak gitu kan, sehingga semua SK semuanya sudah nggak bisa lagi lah Jadi gitu. pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebetulnya besok hari Jumat itu harus bayar praktek kedokteran yang jumlahnya begitu besar, termasuk juga saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang angkanya. Gini ya, bos, nih, lo nggak usah panjang lebar. Gini, kalau bos dulu kecil, bos kecil ya, dulu waktu masih kecil, saya juga masih kecil, atau ibu bapak masih kecil dulu, main bola, terus bolanya nendang, kena kaca tetangga rumah kita pecah, kacanya kena bola yang kita tendang, pecah. Itu yang dandanin kaca pecah rumah tetangga kita siapa? Orang tua kita. Jadi lo jangan takut, anak mau bayaran, lo ketakutan, gobloknya lo. Kan ada Allah, tenang aja, santai aja bos. Lu mau, duh gimana nih besok hari Jumat mesti ada 2. Kata Allah, malaikat tutup tuh rezekinya dia. Kenapa? Dia udah menghina gue. Caranya apa menghina? Kan dia nggak jelek-jelekin nama Allah. Memang dia nggak jelek-jelekin nama gue, tapi dia khawatir besok tidak bisa bayar kuliah anaknya. Itu udah menghina gue gitu. Jadi lo udah menghina Allah bos. Iya. Boleh lo pinter, SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, bahkan kuliah lulus, tapi lo goblok. Kok goblok? Menghina Allah. Jangan. Jadi lo pasti besok ada. Pasti besok ada. Pasti besok ada. Pasti besok ada. Nanti ada. Lo kan enggak. Aduh, besok hari Jumat harus bayar nih. Kalau nggak ada nanti anak gue bisa nggak kuliah. Kata Allah, ucapan adalah doa. Itu bener, anaknya langsung di DO. Bisa-bisa langsung nggak boleh ikut ujian. Jangan, lo harus sebagai orang tua harus tangguh. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Begitu. Iya. Selama ini keyakinan itu selalu saya tanamkan gitu dari 2021 Ya terus. gitu kan. Ya cuma yang namanya manusia dengan kelemahan Ya saya lo berarti tadi bukan gitu kan. manusia, berarti lo jin. Ya, akhirnya cuma kebetulan pas kemarin kondisi ini temen ngajakin ke sini gitu kan, Iya. ilmu yang diajarkan gitu Pokoknya kan. lo gak boleh takut. Orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang berharap, berarti dia udah menghina Allah. Wajar kalau dia lemot hajatnya. Janganlah bos, yakin pasti besok ada. Pasti besok ada. Gitu. Kalau gue tanya, Allah, dia khawatir katanya besok Jumat, takutnya dia nggak bisa bayar anak sekolah. Emang bener Allah? Allah jawab, emang umur dia sampai Jumat? Orang umurnya dia tinggal ntar malam doang? Tuh kata Allah tuh. Lo milih yang mana? Tahu? Ya.
Udah lo pokoknya yakin pasti ada gitu. Siap, Tadi kan siap, ada tamu gue. Saya yakin, bahkan saya pengen ditawarkan nanti bisa ikut privat katanya. Bayar Pak. 10 juta sedekah ekstrim ke Allah. Berani gak lu? Insya Allah siap. Ah, lo bayar tuh nanti. Ntar kita privat besok pagi. Ada 16 orang besok. Kita jatuhnya besok 25 orang. Masih ada 9 slot lagi yang kosong. Nggak apa-apa, maksain. Kan orang bilang, Ji, lu sih maksain orang sedekah 10 juta. Yang bisa nolong dia sedekah, bukan gue. Begitu, jadi sangkanya saya yang bisa nolong. Empret, sedekah. Jadi kan lo maksain sedekah, lihat hasilnya. Bedanya apa sih Ji kalau orang maksain sedekah? Lo punya istri gak? Punya. Pernah gak lo ML? Sering. Nah, kalau spermanya mau keluar, lo tekan apa lo cabut? Tekan. Tekan. Iya. Nah, sedekah juga mesti tekan. Paksain gitu. Enak gak kalau udah keluar spermanya? Banget. Nah, kayak gitu juga. Ini kan kita nggak para istri. Papa enak, papa atasan lagi. Janganlah, hajar terus. Jadi Paksain bos. ya mohon maaf. Yakin. Nah, karena bagi saya gini, ketika saya belum ketemu Pak Haji, belum curhat, ilmu itu harus ada manfaatnya, ilmu itu harus ada sanadnya. Jadi ketika Pak Haji menyampaikan itu, ya Pak Haji adalah guru saya dan saya harus bisa mengamalkan itu. Begitu Iya. prinsip saya. Nanti Iya. bos, gue mau kayak tadi yang namanya Mbak Ati. Jadi Mbak Ati, datang nggak tuh Mbak Ati? Tadi kita privat ya. Nah, dia tadi saya kenalin. Mbak, nih saya kenalin sama Mbak Lisa. Saya jarang bos ngasih nomor teleponnya nih Mbak Lisa. Mbak Lisa itu yang meraktekin ilmu RDI dalam waktu 3 bulan cair 200 miliar. Mbak Lisa itu yang meraktekin ilmu RDI 2 hari cair 100 miliar. Nah, Mbak Lisa tadi ngubungin saya. Pak Haji, alhamdulillah saya ditawarin hotel berbintang untuk ngelola tanpa investasi. Nah, Mbak Ati itu yang punya hotel mega di Puncak. Jadi di Puncak ada hotel mega namanya Mbak Ati. Nah, dia datang ke sini. Nah, saya bilangin, Mbak, mau gak saya kenalin sama Mbak Lisa cara cepat bisa punya duit 100 miliar? Mau. Nah, saya kenalin tuh, dia ngobrol. Nah, dia aja bisa, mau solong nggak bos? Haruslah. Siap Haji. Yakin, tapi maksain. Yakinnya harus maksain, pasti ada uangnya. Siap. Nah, besok gua ngajarin, ada 16 orang, total slotnya ada 25 kurang 9 orang. Kalau lo mau, lo gabung aja, tulis pakai kertas. Pak Haji, saya maksain sedekah ekstrim 10 juta malam ini ke anak yatim. Udah lo store, besok kita privat. Pagi-pagi jam 6. Oke? Siap Haji. Sip, Ya, yuk. terima kasih. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.